Halo Gorgeous, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara membuat nasi kebuli yang gurih dan tentunya sangat wangi. Di sini aku tanpa menggunakan MSG ya. Jadi bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah setengah siung bawang bombay, sekitar 12 siung bawang putih, dan sekitar 10 siung bawang merah, 5 buah tomat, usahakan tomatnya yang benar-benar merah ya agar warnanya cantik. 4 buah cabai hijau besar dan jahe secukupnya. Nah, untuk bumbu rempah yang akan kita masukkan utuhan itu ada 2 batang serai, 2 batang kayu manis, dan 2 buah bunga lawang, 5 buah cengkeh, dan sekitar 10 buah kapulaga, tergantung ukuran ya, karena di sini aku punyanya kecil-kecil jadi terlihat agak banyak. Lalu untuk bumbu bubuknya ada jinten bubuk, lada putih bubuk, dan ketumbar bubuk, serta untuk bahan pelengkapnya aku gunakan 1 saset susu denkau, santan kara instan 65 ml, ini kita gunakan semua ya 1 saset. Lalu mentega. Halo manis, buat kamu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe ya, dan di like serta di komen. Buat kamu yang sudah subscribe, jangan lupa di like dan di komen. Silahkan tinggalkan jejak kalian ya, biar aku tahu kalau kalian setia nonton di channel ini. Ayo lanjut. Jadi selanjutnya kita harus panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Lalu tambahkan margarin atau mentega sekitar 3-4 sendok makan. Tujuannya agar bumbu yang kita tumis nanti jadi lebih beraroma. Setelah minyak sudah panas, baru kita bisa masukkan bumbu halusnya ya. Yang pertama kita masukkan adalah bumbu halus bawang merah, bawang putih, jahe, dan bawang bombay. Kita akan menumisnya sampai benar-benar airnya surut dan mengeluarkan minyak-minyak. Setelah bumbu yang pertama dirasa sudah matang, kita bisa masukkan serai yang sudah dikeprek, cabai hijau besar, kayu manis, serta rempah-rempah yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Lalu kita tumis, kita aduk-aduk sampai aromanya benar-benar keluar. Setelah bumbu-bumbunya sudah tercium wangi, baru kita bisa masukkan tomat yang sudah kita blender. Kita akan menumis lagi sampai airnya surut dan berubah warna menjadi lebih kecoklatan. Jadi membuat nasi kebuli ini kita harus sabar ya, karena kita masukkan bumbunya itu step by step dan harus benar-benar matang. Kalau bumbu tomatnya sudah surut, kita bisa masukkan rempah-rempah. Yang pertama, kita masukkan jinten bubuk sebanyak sekitar 1,5 sendok makan.
Lalu masukkan lada putih bubuk setengah sendok makan. Kemudian masukkan 1,5 sendok makan ketumbar bubuk. Jadi di sini aku menggunakan jintan dan ketumbar bubuk itu takarannya sama ya, sama-sama 1,5 sendok makan. Sedangkan untuk lada putih aku hanya menggunakan setengah sendok makan. Lalu kita tumis-tumis sampai benar-benar semuanya matang dan tercium sangat wangi. Jika bumbu sudah matang dan tercium sangat wangi, baru kita bisa masukkan ayamnya. Atau kalian bisa menggunakan daging domba ataupun daging sapi. Lalu tambahkan air sekitar 500 ml. Aduk-aduk sebentar agar ayam sepenuhnya terendam oleh air. Lalu kita tutup sebentar ya, sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, kita aduk-aduk dulu untuk memastikan daging ayam sudah terendam semuanya. Lalu masukkan 1 saset santan instan, dan 1 saset susu bubuk instan, kemudian kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Jika santan dan susu sudah tercampur rata, kita bisa masukkan 2 sendok garam atau sesuai selera kalian ya. Lalu tambahkan 1 sendok gula pasir. Nah, di bagian ini kalian kecilkan apinya ya, karena kita akan sembari menyiapkan nasinya. Setelah kukusan panas dan dipastikan airnya mendidih, baru kita bisa masukkan beras yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Harus ditiriskan ya, karena jika tidak khawatirnya nanti beras akan mengandung banyak air dan hasilnya akan lembek. Nah, di sini kita harus memberikan rongga ketika mengukus agar matang sempurna. Dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita pindahkan ke wadah lainnya untuk kita buat aronan. Untuk membuat aronan, pastikan beras dan kuah sama-sama dalam keadaan panas, agar nanti bisa melar sempurna.
Perbandingan kuah dan berasnya diperhatikan betul-betul ya, karena jika terlalu banyak air maka nanti jadinya akan lembek, dan jika sedikit air nanti jadinya akan perah dan bumbunya kurang berasa. Nah, seperti ini ya kira-kira yang kita butuhkan, dijamin nanti hasilnya akan pas. Lalu kita diamkan sampai airnya meresap. Setelah air aronan sudah meresap, kita siapkan kukusan yang sudah panas untuk mengukus aronan yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk memberikan rongga pada kukusan. Lalu kita kukus sampai benar-benar matang. Setelah nasi sudah matang, kita masukkan ke wadah lain dan kita tambahkan 3-4 sendok makan mentega. Dan kita aduk-aduk hingga tercampur rata, baru setelahnya bisa kita sajikan. Nah, bisa dilihat itu hasilnya, nasinya sangat cantik dan tidak lembek dan juga tidak perah. Matang sempurna tapi tidak lembek. Nah, ini jadinya saya sajikan dengan acar dan ayam. Saya menggunakan ayam yang tadi dimasak bersama dengan kuah kebuli. Untuk resep acar ada di next video ya.